pengetahuan dan teknologi kedokteran modern, beberapa metode pengobatan tradisional masih bertahan hingga saat ini. Tak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk datang ke pengobatan tradisional dibandingkan untuk datang ke dokter. Mahalnya biaya pengobatan medis membuat sebagian masyarakat mencari pengobatan alternatif yang masih terjangkau. Karena nyatanya, masih banyak praktek penyembuhan alternatif seperti hatra yang dipercaya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga, wajar jika pengobatan alternatif ini menjadi sasaran para pencari sehat. Salah satu klinik pengobatan alternatif yang berada di Desa Sonosewu, Ngasti-Harjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana setiap harinya hampir dipastikan tidak pernah sepi dari pasien yang hendak mencoba maupun sudah menjadi langganan pengobatan kesehatan alternatif ini. Perkenalkanlah, saya adalah penyehat tradisional hatra, domisili di Kasihan sini, Yogyakarta. Itu nama saya kalau manggil Sriono, Bapak Sriono. Iya, Pak Sriono. Mulai diriin ini atau mulai kegiatannya dari kapan, Pak? Kami sebetulnya itu 15 tahun yang silam itu kami memang dari penyehat akupresur. Akupresur itu pijat ya, dulu awalnya adalah dari pijat tradisional 15 tahun yang silam. Itu 15 tahun silam itu pijat tradisional, ada ya bekam, akupresur namanya. Sampai sekarang, ini setelah itu berjalan, pijat itu berjalan 5 tahun. Setelah 5 tahun saya karena latar belakang pijat itu saya dari kerja di jamu dulu. Iya, jamu. Di perusahaan jamu dulu 20 tahun yang dulu saya tuh pernah kerja di jamu selama 5 tahun, namanya Jamu Yang Putri dulu. Berarti pengalamannya dapat di Pak? Iya, sebagian saya pernah kerja di jamu 5 tahun. Terus saya pulang ke rumah itu bersama memperbaiki dengan akupresur, pijat tradisional atau bekam atau apa itu selama 5 tahun, dan jamu-jamu yang sifatnya tradisional, masih rebusan seperti itu. Jamu tadi kan berarti belajarnya di perusahaan, Pak? Perusahaan. Bekam yang pijat-pijat. Ini setelah itu nanti hanya pijat tradisional itu dari nenek moyang senang. Memang pijat ya. Berarti emang dari dulu keluarganya udah diganti. Ya senang, hanya senang mendalami tentang pijat-pijat tradisional ya. Terus sambil bekerja di jamu moneter itu selama 4 tahun 5 tahun bekerja di jamu. Setelah itu saya jamu berhenti, sementara saya sekolah lagi, namanya di Seni Pengobatan Timur itu selama 3 tahun. Itu mempelajari mendalami tentang akupresur dan jamu juga. Sekolahnya di mana, Pak? Dulu di sini itu sifatnya non formal, non formal ya. Itu namanya dulu Seni Pengobatan Timur, namanya Septim dulu. Ya, itu selama 3 tahun saya mengikuti pelajaran beliau. Yaitu tentang ramuan-ramuan juga, tentang akupresur seperti itu, akupuntur juga seperti itu. Perizinan itu dapatnya dari dinas kesehatan? Dinas kesehatan. Ya, berasal dari kebetulan ada dari profesi juga, namanya Batra Profesi, terus dari RT, RW sampai ke puskesmas, sampai izin sampai ke dinas kesehatan. Terus dinas itu ada pengecekan sendiri atau? Oh iya, tapi kalau dari dasar kan sudah tahu, kan berdasarkan dari surat dari puskesmas, dari mana naik ke pusat namanya dinas kesehatan itu nanti turun namanya STPT. Apa itu, Pak? STPT itu surat tanda pengobatan tradisional resmi. Berarti dari dinas sendiri cuma ngasih izin atau masih ada pelatihan lagi, Pak? Oh, itu pembinaan ada dari dinas-dinas tentang perizinan, tentang pembinaan kesehatan, ya itu mesti ada dari pemerintah. Dari puskesmas juga ada. Itu nanti perizinan itu namanya STPT tadi. Itu ada dua perizinan, yaitu izin tentang ramuan dan izin tentang keterampilan. Seperti itu. Perizinan. Itu resmi, jadi kita tidak istilahnya
tidak panut aturan, sudah ada aturannya. Jadi secara ramuan saya bikin ramuan juga. Tapi masih kalau STPT itu masih kalangan sendiri. Terus saya sampai 2015 sampai 2021 itu masih STPT. Berarti itu izinnya dari lama ya Pak, nggak perlu diperbarui? Oh, diperbarui terus. Tiap 2 tahun diperbarui. Dari 2015 sampai 2021 ini diperbarui. Nah, seperti itu. Terus karena kita punya tiap 5 tahun kan kita bertahap. Setelah saya meneliti 5 tahun meneliti pasien-pasien klin ini, meneliti seperti ini, bagaimana perkembangannya, dengan bagaimana jamu saya untuk klin itu prosesnya itu bagaimana. Ini tiap 10 hari itu dicek pasien-pasien itu. Sudah dikasih cek Banyak itu penyakit apa gitu ya Pak? banyak macam-macam. Ini selama 5 tahun itu sudah berapa ribu pasien kan? Kalau itu penyakit yang paling sering dikeluhkan sama pasien itu apa Pak? Karena pasien itu di sini tidak mengeluh. Cukup tahu nanti akan didiagnosa, oh bapak itu sakit jantung, karena jantungnya bermasalah, paru-paru, ini kanker payudara, oh ini kanker septik, oh ini bahayanya ini ada hambatan pembuluh darah, ada rematik, asam urat, ginjal, ini akan kelihatan kita beri. Untuk diagnosanya pakai alat sendiri atau bapak? Pakai alat itu? Namanya alat apa? Diagnosa kuantum dari Jerman. Dari Jerman? Iya. Itu sistemnya gimana itu, sistemnya pakai kuantum, jadi pakai magnet itu. Pakai magnet? Iya, lewat jantung. Iya, lewat titik pegang itu langsung masuk ke jantung, detakan jantung terekam semua. Nanti tahu Pak masalahnya. Berarti tanda-tandanya kalau ada penyakitnya itu magnetnya gimana? Oh, ini keluar nanti di situ ada tanda-tanda komputer itu keluar semua. Ya, berarti disambungin ke komputer ya Pak? Oh iya. Oh iya bisa. Ya, Misal udah tahu penyakitnya nih Pak, terus lanjutannya gimana? Lanjutannya kita berikan ramuannya. Dia meminta apa? Ramuan secara mau direbus sendiri atau mau yang ekstrak, yang itu kapsul itu, seperti itu. Berarti tergantung pilihan konsumen pasiennya ya Pak? Iya, clean. Kalau kita clean ini tergantung permasalahannya. Iya, permasalahannya apa? Jadi kalau ada yang tumor, dulu kan ibu saya ada tumor jerawat iya. gitu. Kalau di rumah sakit kan harus di itu ya Pak Operasi. Nah, kalau ini tidak usah, tidak ada, tidak perlu dioperasi. Nanti 10 hari di tumornya tumor apa? Tumor di usus atau di reproduksi atau di kandung kemih atau di payudara, ini akan kelihatan. Jadi nanti di lever. Nah, nanti obatnya seperti ini. Ini asam urat misalnya, ini untuk kelenjar, tumor ovam ini kelenjar, ini seperti ini obatnya. Jadi nanti kita berikan ini untuk 10 hari. Nah, karena diagnosanya ada 10 hari itu diagnosa permasalahan itu apa? Ada tumor atau paru-paru atau bronkitis atau TBC atau emah atau lambung atau usus besar, ini kelihatan nanti akan kita berikan jamu secara ekstrak seperti ini. Berarti setelah pengobatan pertama di sini 10 hari nanti harus balik lagi. Balik lagi. Nanti akan didiagnosa lagi. Bagaimana perkembangan Pak Klin itu? Misal nih Pak, kalau pasien penyakitnya masih ada itu gimana Pak? Loh, diteruskan kan nanti berapa dosa, berapa permasalahan ini turunnya. Misalnya kok besarnya sekian atau bakterinya sekian jamanya, nanti akan menurun berapa. Kalau dia sudah hilang ya sudah, kalau belum ya kita obati terus sampai. Berarti ini obatnya bisa buat jangka lama Pak? Oh, ini bisa setahun bisa. Setahun? Bisa. Oh enggak, misalnya dia minum jamu setahun itu enggak masalah. Seperti misalnya di plek di anak itu minum jamu 1,5 tahun, kan enggak apa-apa obat itu, obat plek itu, baru-baru. Apalagi ini minum selama 3 tahun itu seperti enggak masalah, enggak ada permasalahan. Kalau dia minum jamu saya itu tidak pernah minum jamu terus bermasalah di ginjal, enggak ada, belum pernah. Berarti di sini ada alat-alatnya, buku-bukunya gitu Pak? Ya, kita gabungan. Kami sekolah di Dr. Hasan Lutfi, di Seni Pengobatan Timur tadi. Ini kan semuanya ramuan-ramuan. Nah, ini ramuan saya juga pernah di Ansor tahun 79 itu. Di Ansor itu juga belajar jamu, jadi akan saya gabungkan. Ini ramuannya ini milik kita sendiri, jadi tidak sama. Peracik jamu A sama B sama C sama tiga udah muncul sama Naturindo, tidak sama, karena punya proses sendiri, karena apa? Ini hubungan dengan pasien. Kalau racian ini tidak baik, racian ini tidak tepat, ya nggak akan sembuh dan malah jadi masalah. Di sini karyawannya ada bapak sendiri sama. Oh, kalau sini ada karyawannya untuk. Kalau di anu kan bikin kapsulnya, ininya meramu ada. Yang meramu saya, tapi mengapsul ini kan pabrik banyak.
meramunya ini setiap obatnya habis atau meneliti terus bikin lagi gitu Pak? Oh, kita tidak bikinnya tidak terlalu banyak full sama. Kita bikin, terus bikin terus kan. Gitu. Bikin terus sama. Misal kalau ada penyakit yang belum ada obatnya gitu gimana Pak? Atau setiap penyakit sudah ada obatnya? Mesti ada obatnya. Karena kan kelihatan penyakit di mana asalnya. Misalnya COVID sekalian aja ada obatnya. Ada sebetulnya. Hanya kita ini tidak diterima oleh pemerintah toh. Kalau kita ngajukan ini obat COVID yang benar, enggak bisa. Enggak bisa. Ya pemerintah aja tanya nanti. Karena apa? Kalau kita diizinkan diterima, semua akan bilang ini obat saya yang manjur untuk COVID, mesti akan gitu toh. Tapi kan kita enggak akan diterima, harus melalui penelitian dulu, seperti vaksin. Kalau tadi dijelasin Bapak kan obat kan ada penelitiannya. Iya. Kalau jamu itu nelitinya gimana? Oh, di orang apa di orang. Di orang. Plain itu. Tapi saya akan berdasarkan misalnya jamu tentang kanker payudara. Kami kan banyak teman-teman, dokter Gintoko, dokter Hasan Lutfi, ada peneliti-peneliti itu kan kita baik semua. Kita namanya berkumpul di Seni Pengobatan Timur semua. Itu setelah neliti di Beijing Pak Yono misalnya, saya neliti dari pakai tikus tentang kanker payudara mastitis. Itu matinya sekian-sekian, terus ini ya ini saya gabungkan, nanti akan saya ramu, terus nanti ada pasien yang kena kanker payudara misalnya, mastitisnya sekian ratus, saya minumi 10 hari, dia akan mati pelan-pelan, habis sampai habis. Jadi akhirnya tidak di kemo nanti. Berarti salib untuk peralatannya sendiri Pak, alat buat pemeriksaan yang dibutuhin cuma magnet itu aja, apa ada alat pemeriksaan lain? Ya, alat kami macam-macam, alat-alatnya itu ada beberapa jenis, ada yang dari Jerman, ada yang dari Cina, ada Exambling. Pengobatan alternatif masih banyak dipilih oleh pasien karena harganya yang murah dan mudah ditemukan. Kebanyakan pasien memilih menggunakan pengobatan ini karena selain harganya yang murah, juga dikarenakan minimnya efek samping bagi tubuh. Alasan pasien memilih pengobatan alternatif juga dikarenakan pengobatan ini memiliki proses yang lebih sederhana daripada pengobatan konvensional. Pengobatan alternatif juga merupakan pengobatan yang telah digunakan sejak zaman dahulu dan hal tersebut telah menjadi kepercayaan masyarakat secara turun-temurun. Kenapa akhirnya milih berobat di sini, Bu? Ya karena kita ke dokter kok belum ada itu perbedaan penyakitnya. Tambah kan kemarin udah dicek di mana rumah sakit RST itu jantung lemah memang matanya main 2, ternyata sampai di sini bukan main tapi ada kelenjar di belakang mata. Makanya kalau pas diap itu beli kacamata itu malah pusing. Kalau main kan nggak pusing, itu pusing. Saya udah diap 3 kali, tapi saya kan cari-cari informasi mana ya yang herbal gitu aja lah. Cari-cari yang alternatif tapi mutunya bagus gitu. Kok saya ketemu tetangga saya, ternyata tetangga saya banyak yang kesini. Rombongan kalau kesini tuh Mbak, banyak. Katanya kok banyak yang cocok gitu. Saya kan, oh ya siapa tahu bismillah, siapa tahu ini obatnya untuk anak saya gitu. Iya. Kalau untuk bentuk pelayanannya di sini itu gimana? Bagus, ramah. Iya, iya. Dari resepsionisnya, dari bapaknya dari sendiri? bapaknya bagus ya, ramah. Setelah berobat ke sini ya walaupun baru 2 kali, tapi ada dampaknya nggak Bu? Peningkatan. Ya, ada. Kalau jantung tadi katanya ada peningkatan. Kalau yang pusing itu tadi setelah minum obat pusing itu karena membuang detoknya. Oh berarti bagus. Kalau yang asam lambung itu kemarin habis itu kan diare itu nggak apa-apa, nggak masalah karena itu memang asam lambungnya kan luka, nggak apa-apa. Jadi terus saja diminum obatnya, tapi dosisnya agak diturunin gitu. Yang tadinya 2, 1 aja, sehari 3 kali gitu. Jadi obatnya yang diberi dari pengobat ini cocok ya Bu ya? Alhamdulillah, doanya saja Mbak semoga cocok dan anak saya bisa sembuh total di sini. Ya. Pokoknya itu kalau berobat yang penting mantep Mbak. Kalau udah mantep, udah dokter aja kalah. Nah, untuk ibunya sendiri setelah ngebawa masnya berobat ke sini puas nggak? Puas, yakin dengan kualitas? Puas dan yakin aja. Dengan pengobatannya sendiri juga Iya, yakin ya? iya, karena kalau nggak yakin pasti ya. Nggak balik lagi ya? Iya, iya. Tapi pernah nggak Ibu kayak merasa ada keluhan-keluhan lain terhadap pelayanan yang diberikan gitu, ada nggak?
Atau Nggak selama ini ada, baik-baik aja? baik aja. Semua yang diterangkan tentang penyakitnya kita jelas gitu loh. Jelas bapaknya menjelaskan, kita jelas gitu. Untuk pembayaran sendiri di sini gimana? Kalau menurut saya itu masih normal, aman lah, nggak mahal kalau saya pribadi. Masih bisa dijangkau? Iya, ya, Bu, masih ya? bisa dijangkau lah. Mungkin terakhir ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu tuh penting nggak sih untuk mengetahui tentang pengobatan tradisional kayak gini tuh? Ya penting karena itu memang leluhur apa ya pengobatan zaman dulu yang memang kita harus apa uri-uri itu diuri-uri, jangan sampai dihilangkan lah, walaupun sekarang sudah ada metode yang canggih apa, tapi kalau saya orang dulu ya tetap percaya kayak gitulah. Nama saya Ibnu Kurniawan, usia 19 tahun. 16 tahun. Kesini karena keluhan apa Mas kalau boleh tahu? Keluhannya di mata. Kenapa matanya? Matanya tuh agak rabun. Udah berapa kali Mas kesini? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Di sini cara pengobatannya gimana Mas? Ada pakai alat kah atau mungkin pakai metode seperti apa? Ya itu suruh megang besi dulu pertama itu. Nanti kalau udah itu di print apa keluhannya, nanti diperiksa sama bapaknya. Pas pegang itu rasanya gimana Mas? Nggak ada rasanya. Aman ya Mas? Aman. Oke. Nah setelah 2 kali kesini, 2 kali kayak gitu Mas? 2 kali untuk pegang? Iya, 2 kali untuk pengecekan. Dari pengobatan pertama terus ke sekarang itu yang Mas rasain tuh seperti apa Mas? Ada perbedaannya nggak? Ya kalau buat saya, kalau buat lari itu nggak kayak biasanya gitu. Kan saya juga atlet, kemarin tuh kalau buat lari ya susah, agak berat gitu. Kemarin buat lari agak ringan, enak gitu, nyaman. Berarti ada masalah di jantung atau paru-paru ini? Iya ada, Di jantung sama paru-paru ada. Oke. Berarti setelah kesini ya alhamdulillahnya lebih aman ya Mas? Iya lebih aman. Nah obatnya sendiri itu bentuknya kayak gimana Mas pada sini? Obat minum kah? Obat Direbus atau gimana? minum kapsul. Kapsul gitu? Iya kapsul. Itu gimana Mas? Setelah dikasih obat ini sesuai dengan harapan Mas nih? Ya masih harapan. Ya sejauh ini sesuai Ya, ya Mas? sesuai. Ya? Berarti ada pengaruhnya ya Mas? Ada. Pemanfaatan bahan-bahan herbal lebih diterima oleh tubuh manusia dibandingkan dengan penggunaan bahan-bahan sintetik. Walaupun mereka tahu betul bahwa khasiat dari bahan herbal cenderung relatif lambat, namun bahan herbal terbukti lebih rendah resiko dibandingkan bahan sintetik. Bahan herbal di klinik Hatra dikelola menjadi obat tradisional lebih populer disebut dengan jamu. Jamu sendiri merupakan salah satu kebutuhan dalam bidang kesehatan di samping obat-obat farmasi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama yang ada di desa, jamu merupakan obat utama yang digunakan dalam menjaga kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena jamu merupakan warisan nenek moyang yang ada sejak zaman dulu kala. Di samping itu, bahan-bahan untuk pembuatan jamu juga relatif mudah dan diperoleh dari lingkungan sekitar. Di samping itu, bahan-bahan untuk pembuatan jamu juga relatif mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Dalam keberlangsungannya, metode pengobatan konvensional dan pengobatan tradisional sejatinya mampu berjalan secara beriringan. Yang membedakan hanya metode pemeriksaan serta obat yang ditawarkan. Namun, apabila melihat dari berbagai aspek seperti budaya dan kepercayaan di tengah masyarakat, pengobatan tradisional lebih digemari karena biaya yang relatif lebih terjangkau. Keputusan memilih pengobatan konvensional maupun tradisional berada dalam benak masing-masing individu. Meskipun demikian, tidak ada salahnya bagi kita untuk lebih memilih pengobatan tradisional karena lebih mengedepankan penggunaan bahan-bahan herbal. Saya Reza Puspitasari, undur diri.